Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dipungkam. Sahabat Tesyet, kabar baru lagi nih. Rupanya ada sinyalemen Kaisang akan jadi menterinya Prabowo Subianto. Ya, ini berawal dari pertanyaan wartawan, tapi tentu kita tahu persis wartawan itu orang-orang intelijennya luar biasa. Bisa-bisa ngalahin BIN. BIN itu ada dua, Badan Intelijen Negara sama Badan Intelijen Netizen. Nah, ditanyalah Kaisang, gimana kansnya menjadi menteri? Jadi kita lihat jawabannya. Tapi sudah bisa ditebak lah ya seperti apa jawabannya. Mudah-mudahan saja tidak. Tapi kalau Kaisang Pangarep jadi menteri, sudah gagal jadi gubernur, dinaikkan jadi menteri. Apalagi kalau menteri yang jadi atasannya gubernur, Mendagri. nggak mungkin ya. Mungkin masih jatahnya Pak Tito ya. Tapi kalau Pak Tito masih masuk ya itu juga sinyalemen kalau tangan-tangan Jokowi masih kuat. Dan tentu perjuangan kita semakin menantang ya. Jangan bilang berat. Tidak boleh bilang berat. Menantang. Itu positive thinking untuk kita terus mempertahankan daya juang kita, kekompakan kita, pergerakan kita. Begitu ya. Karena kalau nggak gitu ya habislah semangat kita. Padahal Allah menyuruh umatnya untuk berdakwah. Dakwah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, banyaknya yang amar ma'ruf bagus, tapi harusnya nahi mungkar juga tidak kalah besar, tidak kalah banyak. Sehingga kita tidak mudah dibohongi, kita tidak mudah dijadikan objek penderitaan oleh kekuasaan. Sepakat ya? Sepakat mestinya sampai di titik situ. Kita akan lihat bagaimana pergerakan dari kroninya Joko Widodo ya, dinasti Joko Widodo untuk terus merangsek mendapatkan jatah-jatah kekuasaan hasil dari turut memenangkan Prabowo Subianto. Jangan-jangan ini munculnya sinyalemen Kaisang jadi menteri itu juga adalah buah dari pertemuan Jokowi dengan Prabowo kemarin. Deal-deal politik yang disepakati di makan malam selama 2 jam diskusi santai sambil ketar-ketir itu. Mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan Pak Prabowo mampu independen lepas dari bayang-bayang Joko Widodo, karena itu harapan sebagian rakyat Indonesia. Saya kira hari ini yang kecewa bukan hanya yang disebut mereka kaum 16%, kaum 25%, bukan. Tapi yang kaum 58% pun saya yakin mayoritasnya juga sudah sama dengan kita karena sudah sadar. Contoh saja kemarin Karni Ilyas bikin acara ILC, sudah sulit sekarang mencari pembela Jokowi, itu sulit. Sylvester nggak mau, Ade Armando nggak mau, hanya siapa? Modari yang mau. Itu pun habis jadi bulan-bulanan. Nah, kita lihat apakah ini tanda Prabowo masih ada dalam bayang-bayang Jokowi. Ya seperti yang kita bahas kemarin, pembuktiannya nanti di 20 Oktober sore ya. Karena rencana pengumumannya langsung katanya dilantik, sorenya langsung diumumkan kabinet Prabowo. Oke, kita lihat beritanya. Jawab Kaisang saat ditanya kans jadi menteri di kabinet Prabowo. Ini di acara resmi loh. Di acara pemenangan apa itu Jawa Tengah kalau nggak salah, pakai kaos, nggak bisa ngukur ya. Atau yang punya kuasa bebas-bebas saja, mungkin ingin kelihatan kekar badannya. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaisang Pangarep ditanya wartawan di Kebumen soal kans dirinya menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Begini jawaban Kaisang. Jadi kita harus paham, wartawan itu pertanyaannya berbeda dengan kita rakyat-rakyat jelata kalau lagi ngobrol. Kenapa? Karena wartawan dibekali
dibekali pemahaman, dibekali info-info yang bocor, kan gitu. Sehingga pertanyaannya bisa menusuk mengarah pada isu-isu yang berkembang gitu. Nah, jadi ini jawaban Kaisang. Semua kami serahkan hak prerogatifnya pada Pak Prabowo. Udah segitu aja. Satu kalimat pendek, persis sekali dengan bapaknya kalau menjawab. Barangkali kalau versinya Pak Jokowi ya ndak tahu, kok tanya saya, ya tanya saja Pak Prabowo. Itu ditanya saat ditemui di sela-sela acara deklarasi dukungan pilkada di Gor Sangkring, Kutoharjo, Kebumen, Jawa Tengah. Jadi acara resmi loh, Bu, ya minimal pakai kerah gitu, apa ini kaos nge-gym kayaknya. Saat itu wartawan menanyakan apakah Kaisang ingin jadi menteri di kabinet presiden. Padahal kan kalau ditanya keinginan harusnya jawabannya ingin atau tidak ingin, kan gitu kan? Kamu ingin nggak? Ingin. Kamu ingin nggak? Enggak ah, kan gitu. Tapi jawaban Kaisang, semua saya serahkan hak prerogatifnya pada Pak Prabowo. Ya, itu mah anak SD juga tahu, semua memang hak prerogatifnya Pak Prabowo sebagai presiden terpilih. Tapi yang ditanya adalah Anda ada keinginan tidak? Kalau sampai jadi menteri si Kaisang, hancurlah negeriku ini. Ya, Kaisang jadi menteri, Prabowo jadi wakil presiden, orang-orangnya Jokowi masih menjadi menterinya juga. Waduh, apa yang bisa kita optimiskan ya kalau begitu? Ini sih barangkali terulang lagi politik sandera gitu. Atau mungkin ini kalau ditanya ke kubu Prabowo misal ini ya, ini bagian dari strategi. Nanti kita ambil dulu di tengah-tengah, mudahlah kita ganti itu orang-orang. Nah, kan bisa saja begitu ya. Jangan-jangan Raffi Ahmad juga jadi menteri nih. Bukan tidak mungkin, minimal wakil menteri ya, karena sekarang sudah jadi wakil ketua Kadin. Ketua Kadinnya siapa? Anindya Bakri. Anindya Bakri naik jadi menteri, wakil ketua Kadinnya jadi wakil menteri. Ampun. Jadi kalau mau jadi pejabat, jangan-jangan hari ini harus brengsek dulu gitu. Mulyono, Presiden Indonesia yang paling tidak tahu malu. Semua keluarga diangkut ke istana, semua posisi empuk diduduki keluarganya. Buruanlah tanggal 21 Oktober semua analisis dibuktikan tanggal tersebut, 20 ya, bukan 21. Kalau dari awal kerjasama ya kalau menurut saya nggak perlu diharapkan bagus. Ya, tapi kan politik itu begitu, penuh taktik, penuh strategi. Dengan format kong kali kong sama dengan cukong. Negara mau jadi apa sekarang sudah rusak begini. Kalau benar maka Indonesia tidak akan berubah. Mudah-mudahan tidaklah bisa hancur Indonesia. Ya semoga saja tidak ya. Kita lihat video pendeknya ketika ditanya. Semua kami serahkan hak prerogatifnya kepada Pak Prabowo. Semua serahkan hak prerogatifnya ada Pak Prabowo. Kayak yang bijak aja ya, padahal memang template itu yang disiapkan. Nanti ada wartawan yang bertanya ini, nanti kamu jawab ini. Ya kan gitu. Aduh, nauzubillah. Jujur saya pribadi muak dengan politik dinasti model kayak begini. Bahkan tadi ada yang komen apa? Lu itu bisa nggak sih diblur wajahnya? Benar-benar menjijikkan ini ya. Ampun. Nah, ini tentu terkait juga dengan pernyataan Kaisang sebelumnya yang mengatakan siapa yang mencubit Pak Prabowo, kita merasakannya, kita yang ada di depan untuk membela Prabowo. Hebat kali nih orangnya. Luar biasa. Coba kita dengarkan. Setelah itu kita ada presiden baru, Bapak Prabowo Subianto. Saya instruksikan kepada semua, kita tegak lurus kepada Bapak Prabowo Subianto. Siap ya semua ya? Kita selalu kawal Pak Prabowo. Ketika ada yang menyubit Pak Prabowo, kita merasakan. Kita yang terdepan untuk membela Pak Prabowo. Siap semua ya?
Jadi siap-siaplah ini pembelaan buta dari Kaisang karena akan menjadi menteri. Kan nyambungnya ke situ. Ya. Jadi pembelaan buta ini yang akhirnya terjadi hari-hari ini yang kita sebut sebagai penjilat. Jadi apapun harus dibela sekuat tenaga, sekuat logika dia gitu. Walaupun sudah benar-benar salah, walaupun sudah terbukti salah gitu. Itulah yang terjadi di era Jokowisme-nya PSI kan. Ismenya PSI itu Jokowi. Jokowisme. Sekarang apa? Mau diganti jadi Prabowoisme. Wah, kalau kita sudah tahu ada orang-orang penjilat, maka partai-partai penjilat ya inilah PSI ini.